Saat ini saya sedang berada di sebuah hotel di Kota Bogor, tepatnya Swiss Belcourt Hotel, sebagai salah satu tempat publik yang banyak dihuni orang. Hotel harus memiliki sistem proteksi kebakaran. Nah, di video ini kita akan melihat sistem proteksi kebakaran apa saja yang ada di hotel ini. Oke, langsung saja kita cari satu persatu. Yang pertama di sana kita bisa lihat ya, ada smoke detector atau detektor asap. Kita coba lihat. Ini bentuknya untuk detektor asap. Ini mereknya Siemens. Jadi kalau ada asap baik dari kebakaran maupun juga termasuk juga asap rokok kalau cukup banyak, maka detektor ini akan mendeteksi dan membunyikan alarm. Kemudian yang kedua ada sprinkler. Nah, ini yang disebut sebagai sprinkler. Ini alat untuk memadamkan kebakaran secara otomatis. Jadi ketika ada api, maka dia akan otomatis menyemburkan air. Nah, di dalam sini, di sana itu ada pipa berisi air yang sudah bertekanan. Kemudian ini ada sumbatnya ya. Nah, jadi air ini tidak akan keluar karena ada sumbat ini. Dan sumbat ini ditahan oleh tabung kaca kecil yang berisi cairan khusus. Ketika terjadi kebakaran, suhu panas, maka cairan di dalam itu akan memecahkan tabung kaca ini. Akhirnya sumbatnya tidak ada yang menahan, air pun akan menyembur keluar. Dan gerigi-gerigi ini berfungsi untuk menyebarkan aliran air sehingga aliran air bisa menyebar. Kita lihat keluar. Nah, kalau di luar ini ada detektor panas atau heat detector. Nah, ini mendeteksi panas kalau terjadi kebakaran. Ini setiap jarak beberapa meter ada detektor dan juga ada sprinkler juga. Kemudian berikutnya ada APAR ya, alat pemadam api ringan atau bahasa Inggrisnya fire extinguisher ya. Ini ukuran berapa ini? 6 kg kalau nggak salah ya. Oh, 3 kg. Ini powder, jenisnya powder atau tepung kering. Lalu di sebelah sini ada kotak hidran. Nah, kalau dibuka ini ada selangnya, kemudian ada nozzle dan juga ada itu ya untuk memasangkan selangnya. Ini kelengkapan hidranya. Dan ini ada tombol alarmnya yang bisa dibunyikan. Jadi kalau terjadi kebakaran, kita tinggal tekan tombol ini. Kemudian ini ada tanda exit ya, untuk menunjukkan arah evakuasi. Ini termasuk juga sistem proteksi kebakaran, yakni sistem pasif ya. Kalau seperti hidran, kemudian sprinkler tadi, detektor itu sistem proteksi aktif. Ini pasif. Tanda exit ini dan juga untuk pintu keluar. Ini pintu untuk evakuasi kalau terjadi keadaan darurat. Nah, ini bentuk handle-nya atau engsel-nya ini menggunakan sistem seperti ini sehingga ketika keadaan darurat ini dengan mudah bisa dibuka meskipun terjadi kepanikan. Kalau ada orang dorong di sini maka ini otomatis akan terbuka. Dan ini menuju ke arah tangga darurat. Jadi ketika terjadi kebakaran, kita tidak disarankan untuk menggunakan elevator atau lift,
kita gunakan tangga darurat ini. Nah, kalau sudah keluar ini biasanya sulit ya untuk masuk lagi, tidak ada, kecuali ada kuncinya, maka saya ganjal dulu pakai ini. Saya ganjal ya, jangan sampai nggak bisa keluar. Oke. Nah, ini di posisi di depan lift ya. Di sini juga ada hidran, kotak hidran, apar, dan juga sprinkler, heat detector, smoke detector, dan juga untuk pintu evakuasi. Ini di bawah dekat kolam renang. Nah, itu juga ada kotak hidran. Nah, ini di sini ini adalah ujung atau tempat keluar dari tangga darurat yang di sebelah gedung ini, di gedung sebelah. Jadi ketika kita menggunakan tangga darurat, maka kita akan keluar ke sini. Nah, kalau ini adalah tempat keluar dari tangga darurat yang tadi kita gunakan di atas, tadi di lantai 6 ya. Nah, nanti keluarnya akan dari pintu ini. Ternyata bisa dibuka ya pintu ini. Nah, ini di bawah ini ada titik kumpul atau assembly point ya. Jadi ketika keadaan darurat, maka setelah evakuasi atau keluar, maka seluruh penghuni itu harus berkumpul di titik kumpul ini sehingga bisa dihitung atau diidentifikasi dengan baik ya, masih ada atau enggak orang yang terjebak di dalam. Ini titik kumpul. Nah, ini di bawah ada kotak hidran, kemudian juga ada pilar hidran, dan ada yang di tengah itu namanya Siamese Connection. Kita lihat dari dekat. Nah, ini yang disebut sebagai Siamese Connection. Ini fungsinya untuk sebagai akses bagi mobil pemadam kebakaran terhadap air di gedung ya. Jadi bisa mengambil air dari reservoir di gedung, bisa juga sebaliknya mengisi air yang ada di reservoir gedung. Jadi misalnya pemadaman kebakaran menggunakan sumber air dari penampungan di gedung dan kemudian sudah habis, sudah menipis, maka bisa di recharge, bisa diisi ulang dari mobil pemadam kebakaran, atau juga bisa juga sebaliknya. Ini Siamese Connection. Dan ini pilar hidran ya, ini untuk sumber air. Nanti ini dilepas, kemudian bus atau selangnya dipasangkan